Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliana Dwi Kristinawati dengan nomor mahasiswa 203174753214 akan melakukan video pembelajaran terkait UKM PPG atau UKIN UM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Apa kabar Mbak dan Mas hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Ya. Oke, baik. Sudah siap belajar IPS hari ini? Sudah, Bu. Siap. Sudah, Bu. Bagus, biar semua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Silahkan untuk Mbak Rahma Daniar memimpin berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Rahma Daniar. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasanya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Taman Siswa. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Mars Taman Siswa. Baik, terima kasih Mbak dan Mas. Apakah bukunya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semuanya ya? Ya. Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang apa, Mbak dan Mas? Benua, Bu. Oke, pinter. Tentang karakteristik benua Asia dan benua lainnya. Sebentar, saya izin untuk screen layar dulu ya. Oke, apakah sudah keluar PowerPoint-nya Bu April? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jelas ya? Iya. Oke, baik. Kita review dulu materi sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang apa ini? Kelihatan enggak PowerPoint-nya? Kelihatan, Bu. Ya, tentang apa ini? Benua, Bu. Oke, pintar. Ini Mas Maulana ya? Iya, Bu. Oke. Jadi seperti ini. Sebelum saya mulai pembelajarannya, Bu April sampaikan dulu untuk penilaian hari ini. Hari ini kita nanti akan menilai dari 3 hal. Yang pertama, berdasarkan sikap kalian ketika mengikuti pembelajaran Bu April. Yang kedua, berdasarkan pengetahuan, nanti ada soal di Google Formulir ya, silakan dikerjakan. Dan yang ketiga, nanti penilaian keterampilan berdasarkan diskusi atau pengerjaan lembar kerja yang Bu April berikan. Seperti itu untuk penilaian ya. Setiap kalian aktif dalam menjawab, berdiskusi maupun menanggapi pertanyaan dari Bu April, nanti akan Bu April berikan bintang. Oke, Bu April berikan jempol, nanti jempolnya silakan bintang dan jempolnya silakan dikumpulkan dan nanti akan saya include-kan berdasarkan nilai. Oke, pintar. Tadi yang jawab sudah Mas Maulana. Hari ini kita belajar tentang letak benua Asia dan benua lainnya, tetapi minggu kemarin kita belajar tentang
luas benua di dunia. Jadi benua di dunia itu ada 6. Baik, akan saya lanjutkan tentang pelajaran hari ini. Jadi, hari ini kita belajar tentang letak benua Asia dan benua lainnya, letak astronomis dan letak geografis. Begitu ya. Sedangkan kompetensi dasar yang harus kalian peroleh yaitu di KD 3.1 menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menyebutkan letak astronomis serta letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Nah, setelah itu silakan nanti menjabarkan pengaruh letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Dan yang terakhir nanti silakan mempresentasikan benua Asia dan benua lainnya. Begitu ya? Ada yang tanyakan dari sini? Sudah jelas ya? Tujuan pembelajaran hari ini? Sudah jelas. Oke, pintar. Nah, dari tujuan ini kira-kira manfaat yang didapatkan apa nih? Kalau kalian sudah mengetahui letak astronomis, letak geografis benua Asia, manfaatnya apa nih? Mengetahui letak dunia dan dapat membedakan benua yang ada di dunia. Oh, pintar. Ini siapa ini yang jawab? Silakan disebutkan namanya. Bu Maulana, Bu. Oh, pintar. Tetap Maulana lagi. Monggo yang lainnya nanti silakan aktif ya dalam jawab ya. 2 bintang untuk Maulana. Oke, sekarang saya lanjutkan. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Itu ya. Tadi luasnya sudah dibahas. Sekarang tentang batas-batas benua Asia atau letak geografis benua Asia. Jadi benua Asia sebelah utara itu berbatasan dengan Samudra Arktik dan Selat Bering. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, Selat Timur dan Laut Arafuru. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Berpolus, Selat Dardanella, Terusan Suez, dan Laut Merah. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, lanjut sekarang. Karakteristik benua Asia. Jadi benua Asia itu benua terluas di dunia. Kemudian yang kedua, benua Asia itu memiliki negara-negara bagian di benua Asia itu memiliki jumlah penduduk yang terbesar. Contohnya Republik Rakyat Cina atau sekarang Cina atau yang sekarang dengan Tiongkok. Yang kedua India dan yang ketiga adalah negara kita yaitu Indonesia. Yang ketiga, benua Asia terdapat negara-negara penghasil minyak bumi terbesar terutama di daerah kawasan Jazirah Arab. Nah, kawasan ini mana saja? Irak, Iran, Saudi Arabia, dan seterusnya. Dan keempat, di benua Asia ini muncul beberapa perkembangan agama. Yang pertama ada agama Islam, kemudian Kristen, Katolik, mohon maaf, agama Hindu dan Buddha. Sekarang saya lanjutkan yang kedua ke benua Amerika. Dengan luas wilayah 42.057 km persegi, sedangkan letak astronomisnya 80 derajat lintang utara sampai dengan 56 derajat lintang selatan dan 36 derajat bujur barat sampai dengan 170 derajat bujur. Karakteristik benua yang keempat yaitu karakteristik benua Eropa. Dengan luas wilayah 10.525 km persegi, sedangkan letak astronomisnya 35 derajat lintang utara sampai dengan 71 derajat lintang utara dan 10 derajat bujur barat sampai dengan 59 derajat bujur timur. Sedangkan batas-batasnya sebelah utara ini berbatasan. Saya lanjutkan karakteristik benua Afrika. Jadi dengan luas wilayah 30.056 km persegi,
dengan letak astronomis 35 derajat lintang utara sampai dengan 35 derajat lintang selatan dan 18 bujur timur sampai 53 derajat bujur timur. Sedangkan batas-batas wilayahnya sebelah utara ini berbatasan dengan Laut Tengah, sebelah selatan ini berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Karakteristik benua Australia. Jadi, benua Australia itu memiliki luas wilayah 8.945 km persegi, kemudian dengan letak astronomi 10 derajat lintang utara sampai dengan 43 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai dengan 153 derajat bujur timur. Sedangkan untuk batas-batas wilayahnya, jadi benua Australia ini diapit oleh dua samudra. Ya, yang bagian utara ini berbatasan dengan Samudra Hindia, kemudian di bagian timur ini berbatasan dengan Samudra Pasifik, sedangkan di bagian selatan ini berbatasan dengan Samudra Hindia juga, sedangkan di bagian barat ini juga Samudra Hindia. Seperti itu ya. Dari sini ada yang tanyakan? Oke, kalau enggak ada yang tanyakan? Oke, baik, seperti itu ya. Dari sini ada yang tanyakan? Oke, kalau enggak ada yang tanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, sekarang silahkan mengidentifikasi letak geografis benua Asia dan benua lainnya, serta pengaruhnya sesuai dengan lembar kerja atau LKPD yang sudah Bu April berikan. Nah, untuk pembagian kelompoknya, nanti silahkan mencari sendiri dari 15 peserta didik ini, silakan nanti 2 atau 3 ya, membentuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada yang tanyakan dari sini? Tidak. Oke. Pintar. Nah, kalian sudah memegang lembar kerjanya masing-masing ya? Iya, Bu. Sudah pegang belum? Sudah ya. Lembar kerja sudah Bu April kirimkan melalui grup WA ya. Bisa dicek pada grup WA-nya. Nah, jadi seperti ini. Nanti silahkan untuk kelompok 1 itu mengidentifikasi tentang Untuk kelompok 1, nanti silakan mengidentifikasi letak geografis benua Asia beserta pengaruhnya. Nanti silakan ditulis ya. Di situ sudah ada pertanyaannya, nanti silakan dijawab. Kemudian untuk kelompok 2, itu mengidentifikasi benua Amerika beserta pengaruhnya. Kemudian untuk kelompok 3, itu mengidentifikasi benua Afrika beserta pengaruhnya. Kemudian kelompok 4, mengidentifikasi tentang benua Eropa beserta pengaruhnya, dan terakhir nanti kelompok 5 itu mengidentifikasi benua Australia beserta pengaruhnya. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Bu April beri waktu 20 menit, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Boleh melalui WA atau melalui percakapan di chat ini. Silakan 20 menit dari sekarang ya. Jangan lupa ditulis kelompok berapa dan anggota kelompoknya. Ada yang ditanyakan? Kelompok 1, Genta Ramadhaniar Alinda. Bisa, Mbak? Bisa, Mas? Ketua kelompoknya siapa ini, Genta? Benar. Bisa, Bu. Kelompok 2, Maulana Wulan Rahmah Aulia. Maulana bagaimana? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Bisa, Bu. Oh, pintar. Kelompok 3, Alvin Alinda Pepita. Ada kesulitan? Tidak, Bu. Oh, pintar. Kelompok 4, Rizky Fayasa Rani. Ada kesulitan? Kelompok 5, Mahia Kaila Ananta. Ada yang kesulitan? Enggak ya?
Oke, silakan dilanjutkan. Nanti jika ada kesulitan silakan bisa menanyakan lewat chat maupun langsung di sini ya. Bagaimana hasil diskusinya? Sudah bisa? Ada yang sulit enggak? Oh, alhamdulillah tidak, katanya Mas Maulana. Pintar. Oke, pintar Mas Genta. Oke, nanti kalau sudah selesai menuliskan lembar diskusi, silakan dikirimkan lewat WA-nya Bu April ya. Nanti perwakilan dari kelompok kalian silakan mempresentasikan. Baik, untuk diskusinya Bu April beri waktu 5 menit lagi ya. Oke, baik, sudah selesai ya. Nanti silakan dikumpulkan di WA-nya Bu April hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, nanti silakan, siapa ini yang presentasi? Saya, Bu. Oke, pintar, Rahma Daniar. Kelompok 2 yang presentasi siapa ini? Saya, Bu. Oke, Maulana, pintar. Kemudian kelompok 3 yang presentasi siapa? Saya, Bu. Oke, Alvin, pintar. Kelompok 4 yang presentasi siapa? Saya, Bu. Oke, pintar, Genta. Untuk kelompok 5 yang presentasi siapa? Alinda, bisa ya mewakili kelompok 5 untuk presentasi ya, Mbak? Iya, Bu. Oh, pintar, baik. Apa kalian sudah kirim hasil diskusinya ke Bu April? Sudah, Bu. Oke, sudah? Oke. Coba saya cek dulu ya. Oke, bisa dimulai presentasinya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, silakan untuk kelompok 1. Perkenalkan, saya Rahma Daniar. Saya mempresentasikan benua Asia dari kelompok 1. 1. Jelaskan letak geografis benua Asia. A. Utara Samudra Arktik dan Selat Bering. Timur Samudra Pasifik. Selatan Samudra Hindia, Laut Arafuru. Barat Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, terusan Suez. 2. Apa saja masalah yang dapat kalian temukan dalam sumber tersebut? Pengaruh positif letak geografis benua Asia. 3. Bagaimana merumuskan masalahnya atau dijabarkan dalam hipotesis? Apa saja pengaruh positif letak geografis benua Asia? 4. Bagaimana kalian membuktikan hipotesis yang dibuat? Salah satu pengaruh positif letak geografis benua Asia adalah sebagai jalur pelayaran dan perdagangan dunia karena letaknya sangat strategis. 5. Tulislah kesimpulan dari sumber yang telah kalian baca. Benua Asia adalah benua terluas di dunia, dengan batas wilayah sebagian besar adalah perairan.
Salah satu pengaruh positif letak geografis benua Asia adalah sebagai jalur pelayaran dan perdagangan dunia karena letaknya sangat strategis. 6. Tulislah sumber atau rujukan yang kalian gunakan dalam menganalisis permasalahan ini. Kemendikbud 2018, Ilmu Pengetahuan Sosial kelas Jakarta Kemendikbud halaman 3-21. 2. Rahadianto Yudi. 3. PowerPoint dan Internet. Sekian, terima kasih. Oke, ini presentasi dari kelompok pinter. Presentasi dari kelompok 1 ada yang ditanyakan untuk letak geografis benua Asia dan pengaruhnya. Tidak. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membacakan atau membawakan hasil dari diskusi dari kelompok kami tentang benua Amerika. 1. Jelaskan letak geografis benua Amerika. Utara dibatasi oleh Samudra Arktik. Di timur dibatasi oleh Samudra Atlantik. Selatan Samudra Pasifik dan barat Samudra Pasifik. Kedua, apa saja masalah yang dapat kalian temukan dalam sumber tersebut? Pengaruh positif tentang letak geografis benua Amerika. 3. Bagaimana merumuskan masalahnya atau dijabarkan dalam hipotesis? Apa saja pengaruh positif letak geografis benua Amerika? 4. Bagaimana kalian membuktikan hipotesis yang dibuat? Salah satu pengaruh positif letak geografis benua Amerika yang membentang dari kutub utara hingga kutub selatan adalah sebagai jalur pelayaran dan perdagangan dunia. 5. Tulislah kesimpulan dari sumber yang telah kalian baca. Salah satu pengaruh positif letak geografis benua Amerika yang membentang dari kutub utara hingga kutub selatan adalah sebagai jalur pelayaran dan perdagangan dunia. 6. Tulislah sumber atau rujukan yang kalian gunakan dalam menganalisis permasalahan ini. Kemendikbud 2018, buku Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 11. 2. Buku Maestro Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP atau MTS kelas 11 semester 1. 3. PowerPoint dan Internet. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 2? Tidak. Oke, lanjut. Kelompok 3 ya. Perkenalkan, nama saya Alvin Pratama, perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini menjelaskan tentang benua Afrika. 1. Jelaskan letak geografi benua Afrika. A. Utara, Laut Tengah. B. Timur, Samudra Hindia. C. Selatan, Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. D. Barat, Samudra Atlantik. 2. Apa saja masalah yang dapat kalian temukan dalam sumber tersebut? Pengaruh positif letak geografis benua Afrika. 3. Bagaimana merumuskan masalahnya atau dijabarkan dalam hipotesis? Apa saja pengaruh negatif letak geografis benua Afrika? 4. Bagaimana kalian membuktikan hipotesis yang dibuat? Pengaruh negatif letak geografis benua Afrika adalah bentang alam yang berupa gurun menjadikan benua ini lebih sulit berkembang dibandingkan benua yang lain. Dengan demikian, sebagai besar negaranya adalah negara miskin dan negara berkembang. 5. Tulislah kesimpulan dari sumber yang telah kalian baca. Pengaruh negatif letak geografis benua Afrika adalah bentang alam yang berupa gurun menjadikan benua ini lebih sulit berkembang dibanding benua yang lain. 6. Tulis sumber atau rujukan yang kalian gunakan dalam menganalisis permasalahan ini. PowerPoint dan Internet. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alvin. Lanjut untuk kelompok 4. Sudah siapkah? Sudah. Sudah ya. Kelompok 4. Oke, silakan.
Perkenalkan, saya Genta. Saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok 4. 1. Jelaskan letak geografis benua Eropa. Utara, Samudra Arktik. Timur, Pegunungan Ural. Laut Kaspia, Laut Hitam. Selatan, Laut Tengah. Barat, Samudra Atlantik. Apa saja masalah yang dapat kalian temukan dalam sumber tersebut? Pengaruh positif letak geografis benua Eropa. Bagaimana merumuskan masalah atau dijabarkan dalam hipotesis? Apa pengaruh positif letak geografi benua Eropa? Bagaimana kalian membuktikan hipotesis yang dibuat? Benua Eropa yang sebagian besar negaranya adalah negara maju menjadikan benua tersebut menjadi sentral perdagangan dunia yang tentunya menguntungkan bagi pendapatan penduduknya. 5. Tulislah kesimpulan dari sumber yang telah kalian baca. Sebagian besar negara di dunia Eropa adalah negara maju sehingga menjadi benua ini sentral atau pusat perdagangan dunia. 6. Tulislah sumber atau rujukan yang kalian gunakan dalam menganalisis permasalahan ini. 1. Kemendikbud 2018, Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 11, Jakarta. 2. Rohadianto Yudi 2020, Maestro. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP atau MTS kelas 11 semester 1. Suharjo CF Hasan pertama halaman 3-10. 3. PowerPoint dan internet. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Ada yang tanyakan untuk kelompok 4? Tidak. Lanjut untuk kelompok terakhir ya. Mbak Linda sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Silakan. Apa yang didapatkan dari diskusi kelompoknya? Perkenalkan, saya Alinda Zahra Putri. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang benua Australia. Pertama, jelaskan letak geografis benua Australia. A. Utara, Samudra Hindia. B. Timur, Samudra Pasifik. C. Selatan, Samudra Hindia. D. Barat, Samudra Hindia. Kedua, apa saja masalah dapat kalian temukan dalam sumber tersebut? Pengaruh positif letak geografis benua Australia. Ketiga, bagaimana merumuskan masalahnya atau dijabarkan dalam hipotesis? Apa pengaruh positif letak geografis benua Australia? Keempat, bagaimana kalian membuktikan hipotesis yang dibuat sebagai jalur pelayaran dan perdagangan dunia? 5. Tulislah kesimpulan dari sumber yang telah kalian baca. Benua Australia yang diapit oleh 2 samudra menjadi benua ini sebagai jalur pelayaran dan perdagangan dunia. 6. Tulislah sumber atau rujukan yang kalian gunakan dalam menganalisis permasalahan ini. Kemendikbud 2018 Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 11 Jakarta. Kemendikbud halaman 3-21. Rohadianto Yudi 2020, Maestro Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP atau MTS kelas 11 semester 1. Sukoharjo CF Hasan pertama halaman 3-10. Dan terakhir PowerPoint dan internet. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Linda. Ada yang ditanyakan? Dari presentasi kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, mari kita simpulkan. Jadi, kita resume. Hari ini kita belajar tentang apa? Luas benua, Bu. Pintar. Tentang luas benua di dunia. Ada lagi? 1 bintang untuk Maulana lagi ya. Maulana dapat 3 bintang. Ada lagi?
Oke, baik. Jadi dari diskusi kelompok 1 sampai 5 kita dapat menyimpulkan tentang letak geografis dan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Yang pertama untuk benua Asia dulu. Berdasarkan letak geografisnya, Asia itu bagian utara berbatasan dengan Samudra Pasifik atau Selat Bering. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, sekarang kita langsung fokus saja sih ke masalahnya. Kalau benua Asia, karena wilayahnya adalah strategis, maka benua Asia ini menjadi jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Sebenarnya bukan hanya Asia saja yang menjadi jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Ada benua Amerika. Mohon maaf ya, suara burungnya lebih keras dari suara saya ya. Oke, saya ulangi. Jadi yang termasuk pada jalur pelayaran maupun perdagangan dunia selain benua Asia, itu juga benua Australia dan benua Amerika. Kenapa benua Eropa tidak? Karena benua Eropa merupakan pusat perdagangannya. Kemudian kalau benua Afrika, karena sebagian besar daerahnya adalah gurun dan padang rumput, maka beberapa komoditas tidak tumbuh dengan baik. Oleh karena itu di benua Amerika ini cenderung pengaruh negatifnya karena di sana negaranya negara berkembang. Seperti itu ya. Dari sini ditanyakan, kalian sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Paham, Bu. Paham, bagus. Berdasarkan lembar kerja yang kalian kumpulkan ke Bu April, nanti yang Bu April nilai dulu, dan Bu April nanti akan sampaikan nilai kelompok terbaik, gitu ya. Selanjutnya, silakan mengerjakan soal evaluasi yang Bu April kirimkan melalui Google Formulir di grup WA. Sudah dapat soalnya? Ini soalnya sudah dapat? Sudah pintar. Silakan dikerjakan. Beri waktu 5 menit ya. Ada 5 soal pilihan ganda di situ. Silakan dikerjakan sebaik mungkin. Oke, baik. Sudah selesai ya. Jadi, kalau sudah selesai nanti nilainya akan Bu April share juga karena ini melalui Google Formulir, jadi nilainya nanti akan langsung keluar. Nah, tugas kalian silakan membaca lagi materi tentang letak astronomis dan letak geografis benua Asia dan benua lainnya, ditambah dengan materi selanjutnya, yaitu tentang kondisi alam negara-negara di dunia, salah satunya negara Inggris. Nah, silakan dibuka sumber apapun, buku paket, LKS, YouTube, internet, dan seterusnya. Nanti jika ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan Bu April. Dari sini ada ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Oke, tetap semangat untuk belajar daring di rumah. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, hindari kerumunan, kemudian sering-sering cuci tangan. Itu ya. Demikian yang bisa Bu April sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu April. Salam dan bahagia. Salam. Salam.